وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Melanjutkan tentang dalil mau wajibnya mengikuti sunnah. Yang pertama masih dari dalil-dalil Al-Quran. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, bukti kecintaan kita kepada Allah ditunjukkan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Ini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya ayat ini adalah ayatul imtihan, ya, atau kita maknai dengan ayat sebagai ujian. Nah, maksud daripada ayat ujian itu, ya, jikalau memang manusia itu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka perintahnya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya ada orang yang mencintai Allah, mengaku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzibun fi da'wahu, maka dia berdusta dengan dakwahannya dia. Ya. Makanya kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di antara tanda yang paling mudah untuk dikenali bagi orang itu adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Sekiranya kalau dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berdusta, berbohong. Itu hanya sekedar omongan saja, tidak bisa dibuktikan dengan perbuatan apapun. Makanya beliau mengatakan kadzibun fi da'wah, dia hanya berdusta dari, ya, pengakuan itu. Niscaya Allah akan mencintaimu, mengampunimu dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya. Kemudian yang keempat, Allah menganugerahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 156-157, fasa'aktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna zakata walladhina hum biayatina yu'minun alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa tabi'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Ya. Suatu ayat itu diterangkan yang pertama adalah dengan ayat yang lain atau tafsir. Maksudnya demikian. Ada juga yang maksud daripada sebuah istilah di dalam Al-Quran, kemudian pada ayat setelahnya Allah jelaskan apa yang dimaksud dengan ayat tersebut. Nah,
di sini pada ayat 156 itu Allah mengatakan, ya, berfirman, maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, yaitu beriman kepada ayat-ayat kami. Nah, maksud daripada hal ini apa? Maka penjelasannya adalah pada ayat setelahnya. Biasanya itu ditandai dengan lafadz alladzi atau alladzina. Ya. Makanya di dalam surat Al-Baqarah misalnya, hudal lil muttaqin. Siapakah muttaqin dalam ayat ini? Alladzina dan seterusnya. Atau penjelasan dahulu, alladzina dan seterusnya, walladzi atau walladzina. Kemudian setelah itu ayat-ayat sebelumnya itu maksudnya adalah ayat yang ini. Ya. Makanya disebutkan alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf dan seterusnya. Ya. Nah, orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kepada ayat-ayat kami itu maksudnya apa? Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul. Ya, mengikuti Rasul dari kalangan kaum muslimin sendiri atau dari kalangan ahli kitab yang mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, sehingga hal itu akan membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah produknya Muhammad. Al-Quran itu adalah produknya, tulisannya Muhammad. Bagaimana mungkin orang yang tidak membaca dan tidak menulis bisa mengeluarkan tulisan yang begitu indah? Ayat-ayatnya antara satu dengan yang lain dengan sastra yang sangat tinggi, sementara beliau itu tidak membaca dan tidak menulis. Ya. Makanya Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an itu adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kalam Muhammad. Ya. Yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil, yaitu dengan Ahmad. Dengan Ahmad. Kata Ahmad. Makanya orang-orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab itu, mereka itu selamat ketika mereka itu ya mendengar kata Ahmad dan kemudian mereka itu beriman. Ya. Makanya dikatakan bahwasanya apa? Ya, jazakallahu khair. Akan celaka orang yang di kalangan ahli kitab yang ketika mereka mendengar kata Muhammad tetapi mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW, maka mereka termasuk ahli neraka. Ya. Yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Makanya dakwah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, tidak sekedar nahi mungkar atau tidak sekedar amar ma'ruf, tapi dua-duanya. Nah, itulah ahlus sunnah wal jamaah yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan yang mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Takarannya apa? Syariat. Takarannya adalah syariat. Tolok ukurnya adalah syariat. Kemudian baru setelah itu urf atau kebiasaan masyarakat atau adat setempat. Tapi yang harus didahulukan itu adalah syariat. Ya. Dan mereka membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, mereka lah orang-orang yang beruntung. Dan itu sahih. Ya. Raja Romawi waktu itu ya datang kepada dia utusan Nabi SAW.
ya, utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika datang utusan Nabi SAW, Raja Romawi waktu itu betul-betul memuliakan siapa? Tamu mereka, yaitu berupa apa istilahnya? Kalau kita dubes ya, dubes. Nah, masya Allah, di apa namanya, utusan Rasulullah SAW waktu itu memang betul-betul dimuliakan oleh Raja Romawi, diberi makanan yang enak, disuruh tinggal, kemudian dikasih kasur, kamar dan seterusnya. Kemudian suratnya itu itu disimpan dengan baik-baik oleh Raja Romawi waktu itu, sehingga Allah memberikan dia apa? Keberuntungan. Dia bertambah waktu itu. Sebenarnya apa ya, raja itu kan kalau mau mangkat itu kan ditunggu matinya dulu kan biasanya. Seperti Raja Saudi, Raja Abdullah itu wafat duluan, kemudian baru naiklah siapa? Raja Salman. Nah seperti itu. Nah ternyata Allah memberikan keberuntungan bagi mereka, Raja Romawi itu, dan rakyatnya tambah sejahtera. Nah berbeda dengan waktu itu Raja Persia. Ketika datang utusan Nabi SAW membawa surat beliau SAW, ya, ternyata marah dia. Akhirnya utusan tersebut dibunuh, kemudian suratnya disobek-sobek dan dibakar. Tak lama setelah itu dia pun juga tumbang dan dibunuh oleh saudaranya sendiri yang dikatakan waktu itu memang sedang gencar-gencarnya perang saudara. Gitu. Nah terlebih lagi jikalau ada sebagian kaum muslimin atau sebagian orang yang betul-betul menghinakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman sekarang itu, yang akhir-akhir ini ya, yang kita tahu dia jualan apa? Bir, jualan khamar, ya, supaya untuk menaikkan daripada penjualannya itu gratis untuk bernama Muhammad dan Maria. Akhirnya apa? Oleh Gubernur Jakarta langsung ditutup dan dibekukan IMB-nya. Nah ini bentuk, ya, salah satu bentuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ajibnya ada orang yang mengatakan ada sekitar 3.000 karyawan di situ yang kehilangan pekerjaan gara-gara masalah ini. Nah sementara dia itu tidak mikir ada jutaan orang yang dia itu terancam kesehatannya, otaknya juga gara-gara khamr tersebut, atau bahkan lebih rusak daripada itu. Nah inilah, kalau otaknya cuma duit dunia seperti ini perkataannya. Padahal apa? Khamr itu kan bagian kecil dari yang kecil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perkara itu baik, pekerjaan itu lebih banyak kok enggak diminatin. Nah biasanya hal yang semacam ini karena gengsi. Sudah terbiasa di atas, kemudian di bawah gengsi, kemudian dia enggak melakukan apapun. Padahal kalau mau jualan gorengan di Jakarta itu, Jabodetabek itu rame, omset seharinya mungkin bisa 100-200, tinggal ngaliin aja 1 bulan. Ya, itu lebih berkah karena halal. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Kemudian yang kelima, orang yang menyelisih petunjuk Nabi SAW akan mendapatkan fitnah dan azab yang pedih. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 63, La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu sebagian panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Makanya Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, beliau memanggil suaminya aja dengan Nabiullah Rasulullah. Ya. Bukan dengan suamiku wahai Muhammad.
yang sekarang. Kalau kita pada zaman sekarang ayang begitu. Enggak. Kalau antum perhatikan panggilan Allah kepada nabi-nabi selain Rasulullah SAW itu dengan namanya. Ya Salihu, Ya Hudu, Ya Ibrahimu. Tapi ketika menyebutkan Nabi SAW tidak. Ya Rasulullah, Ya Nabiullah dan seterusnya. Dengan panggilan yang apa? Yang mulia. Ya. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapatkan cobaan. Para ulama rahimahullah taala, para ulama tafsir mengatakan bahwasanya cobaan di sini pertama berupa syirik. Seseorang itu kalau menyelisihi perintah Rasulullah SAW bisa jadi dia akan terjatuh kepada kesyirikan. Yang kedua bid'ah, yang ketiga dosa, ya, dan seterusnya. Au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa azab yang pedih. Para jamaah rahimakumullah taala, kita diuji dengan dunia itu lebih ringan daripada ujian agama. Kita diuji dengan ujian dunia itu lebih ringan daripada ujian agama. Makanya orang-orang yang berkutat pada kesyirikan, kebid'ahan, ya, itu lebih berat lagi. Karena apa? Yang ditimpa dari mereka itu apa? Agamanya, bukan diri mereka. Ya. Terlebih lagi jikalau ya terjatuh ke dalam kesyirikan dan kebid'ahan, yang itu sangat sulit sekali untuk bisa keluar dari hal tersebut. Ya, sangat sulit sekali. Kenapa demikian? Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira bahwasanya apa yang mereka lakukan itu baik. Makanya ada istilah yang penting baik. Di satu sisi lain sahih. Innallaha thayyibun wa yuhibbu illa thayyiban, sahih, berdalil dengan hadis ini. Tapi tolok ukurnya apa? Tentu saja syariat. Bukan baik menurut saya, tapi menurut syariat. Itu. Ya. Au yusibahum adzabun alim, yaitu berupa neraka. Wal iyadzu billah. Yang keenam, kita diperintahkan agar mengikuti jalan kaum mukminin, para sahabat. Karena jalan mereka merupakan kelanjutan bagi jalan Rasulullah SAW. Dan bahkan Allah mengancam akan memasukkan orang yang menyelisihi mereka ke dalam neraka jahanam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at nasira." Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad SAW setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Para ulama salaf, para ulama ahli tafsir mengatakan sabilul mu'minin. Nah, ayat ini yang disebut dengan sabilul mu'minin siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat ini para sahabat itulah orang-orang yang beriman pertama kali. Maka yang inilah yang kita ikuti, ya. Atau yang kita kenal dengan manhaj salaf, ya. Yaitu cara beragama yang para sahabat radhiyallahu anhum berjalan di atasnya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Ma'ana alaihil yauma wa ashabi." Aku dan para sahabatku yang pada hari ini berada di atasnya. Makanya tolok ukur dalam beragama di agama Islam ini adalah para sahabat. Ya. Bagaimana tidak? Karena mereka langsung belajar kepada Nabi SAW. Mereka yang lebih tahu tentang Al-Quran,
mereka yang lebih tahu tentang hadis. Dan mereka langsung bermuamalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka langsung belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang paling mengerti tentang agama Islam, tentang Al-Qur'an dan Sunnah, itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka di dalam ayat ini dengan sabilul mu'minin. Ya, bismillah. Kemudian Allah melanjutkan, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukan itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Makanya kita harus berbangga, ya, berbangga dan kemudian tetap kokoh di atas manhaj salaf. Ya. Yang ketujuh, Allah mengaitkan petunjuk dan hidayah dengan kesungguhan dalam mengikuti Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 54, wa in tuti'uhu tahtadu wa ma'alal rasuli illal balagul mubin. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Makanya ketaatan kepada Rasulullah SAW adalah ketaatan yang mutlak, ya, bukan ketaatan dengan syarat, bukan. Ketaatan mutlak itu hanya kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ketaatan kepada manusia itu masih ada terikat, ya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas. Begitu juga dengan dai. Ya, seorang dai, seorang ustadz ahli ilmu tidak bisa merubah seseorang. Ya, dia hanya bisa menyampaikan qala Allah qala Rasul. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf 158, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Demikianlah kita mendapati, ya, ikutilah dia agar kamu mendapat petunjuk. Nah, dari beberapa ayat ini yang diterangkan bahwasanya dengan menggunakan kata ittiba', ya, kata ittiba'. Dalam kaidah fikih terdapat dua istilah. Yang pertama adalah ittiba, yang kedua adalah taklid, ya. Ittiba dan taklid ini ada persamaannya, yaitu mengikuti. Cuman ada perbedaannya. Apa itu? Kalau ittiba, kita mengikuti seseorang tapi tahu dalilnya. Ketika kita mengikuti seorang itu membaca Al-Quran di bulan Ramadan, tapi kita juga tahu tentang dalilnya, sumbernya dia melakukan perbuatan itu, maka inilah yang disebut dengan ittiba. Tapi kalau taklid itu istilahnya adalah seseorang mengikuti seseorang dari perbuatan dan perkataan, tapi dia tidak tahu dalilnya. Itu perbedaan antara taklid dengan apa? Ittiba. Makanya di sini pada ayat yang kesekian kalinya ini dengan menggunakan kata ittiba. Makanya amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang kedua apa? Ittiba atau mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kita mendapati banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan agar mengikuti Rasulullah SAW serta melarang berbuat bid'ah dan mengikuti hawa nafsu. Hal itu karena mengikuti sunnah Nabi SAW merupakan pilar yang terpenting dalam berislam. Bahkan itu wajib. Kemudian dalil dari hadis Nabi SAW. Yang pertama, dari Jabir bin Abdullah meriwayatkan hadis yang panjang tentang tata cara haji Rasulullah.
Beliau bersabda, wa qad taraktu fikum amrayni lan tadhillu ba'dahu in i'tasamtum bihi kitaballahi wa sunnati. Dan sungguh aku tinggalkan bagi kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengannya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, Al-Quran dan sunnahku. Tetapi sebagian besar, yaitu firqah yang 72 itu, mereka juga mengatakan demikian. Mereka itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Atau lebih umum lagi, apa itu? Berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Makanya para jamaah rahimakumullah, kenapa dikatakan sunnah? Ya, karena sejauh mana dia berpegang teguh terhadap sunnah Nabi SAW, tidak sekedar hadis, ya, tidak sekedar hadis. Ya, makanya kalau hadis itu umum sekali, sangat umum sekali. Semua firqah tahu tentang hadis, ya, mempelajari hadis. Tapi kalau sunnah itu sedikit sekali, dan yang menjalankan sunnah dan menjadikan sunnah sebagai manhaj itu hanya ahlu sunnah wal jamaah. Itu bedanya. Ya. Kemudian yang kedua, Jabir juga meriwayatkan bahwa apabila Rasulullah SAW berkhutbah, kedua mata beliau memerah, suaranya lantang dan emosinya meningkat seperti seorang komandan yang sedang memberi peringatan kepada pasukannya bahwa musuh telah siap menyerang pada pagi dan petang. Di dalam riwayat ini disebutkan bahwa beliau bersabda, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Orang-orang kalau mendengar innal hamdalillah, oh itu Wahabi, terus pulang, nggak jadi mendengarkan kajian. Kenapa? Nanti ujung-ujungnya akan ketemu dengan ini. Amma ba'du fa inna khairul hadithi kitabullah, dan seterusnya. Oh itu Wahabi, akhirnya nggak jadi ngaji, nggak jadi dapat ilmu itu. Nah, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang dibuat-buat, yaitu bid'ah dalam agama, dan semua bid'ah adalah kesesatan. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Ya, gitu. Nah, ada sebagian ulama yang mendhaifkan hadis ini, tetapi ternyata dia bukan ahli hadis. Ya, dia bukan ahli hadis. Dan ternyata dia ahli fikih. Apakah antara ahli hadis dengan ahli fikih itu satu kata? Kadang iya, kadang tidak. Kadang iya, kadang tidak. Kenapa demikian? Kadang ada sebagian ulama akidah mendhaifkan atau membid'ahkan amalan ini, di dalam mazhab tidak. Ya, di dalam mazhab tidak sama sekali. Contoh kunut subuh. Itu kalau antum tahu, seluruh mazhab itu tidak membid'ahkan itu. Bahkan Hanbali pun juga sama. Di dalam mazhab mereka lah ya. Di dalam mazhab mereka. Tapi kalau manhaj itu bid'ah. Tentu saja apa? Dalilnya dari Abu Malik Al-Asja'i. Yang mana ketika itu beliau ditanya oleh anaknya, wahai bapakku, engkau salat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, apakah mereka itu kunut? Ya. Apa kata beliau? Ya bunayya innaha muhdats. Hal itu adalah perkara baru. Gitu. Makanya kadang ulama akidah tidak sekata, tidak sefaham dengan ulama fikih. Bagi ulama akidah ini bid'ah, bagi ulama fikih tidak. Gitu. Nah, dan setiap bid'ah itu adalah dhalalah. Tidak ada yang hasan.
hasanah. Tidak ada yang hasanah. Nabi SAW sendiri yang mengatakan bahwasanya setiap bid'ah itu pasti dhalalah, nggak ada yang hasanah. Iya. Nah, bid'ah hasanah gimana? Metodenya gimana? Ada tidak itu metode untuk menyatakan hal itu bid'ah hasanah? Tidak ada. Bagaimana bisa kata bid'ah itu sesat, hasanah itu baik? Sesat yang baik bagaimana? Itu sampai sekarang metode itu tidak ada. Ya karena memang nggak bisa. Karena apa? Sudah dinyatakan oleh Nabi SAW bahwasanya setiap bid'ah itu dhalalah. Ya. Kemudian yang ketiga dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu meriwayatkan suatu hari telah mengimami salat kami Rasulullah SAW menghadap ke arah kami dan memberikan nasihat yang membuat air mata berlinang dan hati bergetar. Makanya para jamaah rahimakumullah, di antara sunnah Nabi SAW setelah sholat itu langsung menghadap makmum. Ini di antara dalilnya. Ini di antara dalilnya. Kemudian di antara salah satu sifat, ya, sifatnya para sahabat yang dijelaskan dalam hadis ini apa? Hatinya itu begitu jernih, hatinya itu begitu bersih. Sehingga dengan kebersihan hati, kejernihan hati, ketika mereka mendengar qala Allah qala Rasul, berlinang air mata mereka. Ya, berlinang air mata mereka. Karena saking jernihnya, saking bersihnya hati mereka. Para sahabat radhiyallahu anhu. Salah seorang berkata, wahai Rasulullah, nasihat ini seperti wejangan dari seseorang yang akan berpisah. Ya. Karena begitu mendalamnya. Lantas apa yang kau wasiatkan kepada kami? Maka beliau bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ati wa in 'abadan habasyian fa innahu man ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ini hadis yang kesekian kalinya yang menunjukkan bahwasanya apa? Semua bid'ah itu dhalalah. Aku wasiatkan kepada kalian supaya bertakwa kepada Allah, wa khairuz zadi at-taqwa. Dan sebaik-baik perhiasan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta tetap mendengar serta mentaati pemimpin walaupun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Habasyah itu sekarang itu Ethiopia. Di antara ulamanya yang berada di Mekah itu Syekh Muhammad Ali Adam Al-Athiyubi. Beliau termasuk pengajar di Masjidil Haram dan Ma'hadul Haram dan mengajar di Ummul Qura. Beliau adalah orang Ethiopia, ya. Dan anaknya pun juga seorang ulama juga, masya Allah, ya. Seorang ulama yang anaknya juga seorang ulama. Di antara salah satu tahqiq atau penelitian anaknya beliau itu tentang Sahih Muslim sebanyak 45 jilid, masya Allah, luar biasa, ya. Makanya bagi kita seorang tua itu harus punya masa depan anak, terutama masalah agama, itu yang harus, ya. Nanti adapun misalkan punya keinginan menjadi dokter lah dan lain sebagainya, silahkan, tapi jangan lupa basic agama itu yang utama, ya. Sungguh, nah hadis ini, lafadz ini, dalil ini itu dibenci oleh orang-orang Khawarij. Sehingga apa? Mereka mendhaifkan hadis ini. Sehingga mereka mendhaifkan hadis ini. Padahal mereka bukan ahli hadis. Ya, walaupun juga saya pernah menemui dalam artian tidak sengaja dengan seorang ahli hadis di tempat saya dulu, kota Buredah itu, tapi beliau manhajnya adalah manhaj Khawarij. Ya. Menurut cerita, dia itu pernah mengatakan kepada Syekh Utsaimin untuk merujuk daripada
vonis beliau terhadap suatu hadis yang kemudian setelah diperiksa lagi ternyata memang benar. Ya. Ini termasuk di kota saya itu. Tapi dia sampai sekarang dipenjara oleh kerajaan Saudi Arabia. Ya, karena manhaj Khawarij. Makanya hadis ini termasuk yang didhaifkan. Ya. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian setelahku akan melihat banyak perselisihan. Pada zaman kita banyak enggak itu? 72 firqah itu sudah keluar apa belum? Sudah semua. Ya. Makanya di dalam kitab Talbis Iblis 72 firqah itu sudah dijelaskan oleh Ibnu Jauzi. Sehingga dihitung 72 firqah. Silakan antum merujuk kepada kitab tersebut di Talbis Iblis. Ya. Karenanya kalian wajib berpegang teguh pada sunnahku dan pada sunnah khulafair rasyidin. Yang mendapat petunjuk. Ya. Makanya apa? Khulafa Rasyidin Al-Mahdiyin, para sahabat yang dipimpin oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Nah, di sini hanya dimaksud dengan sunnah sahabatku. Kenapa demikian? Karena mereka yang lebih tahu tentang apa? Tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Peganglah ia erat-erat dan gigitlah ia dengan gigi geraham, dan jauhilah perkara yang diada-adakan dalam agama, karena sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Ada yang mengatakan bahwasannya lampu, ya, HP, mikrofon dan lain sebagainya itu bid'ah. Katakan pada dia, Rasulullah SAW tidak diutus hanya karena dunia. Ya. Rasulullah SAW tidak diutus karena perkara dunia, bukan. Tapi Rasulullah SAW diutus karena perkara agama. Kalau perkara dunia, Rasulullah SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Katakan yang seperti ini. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk menyempurnakan perkara agama. Makanya bid'ah itu adalah perkara agama, bukan perkara dunia. Bukankah Rasulullah SAW telah menyadapkan bahasanya, beliau bersabda bahwasanya dunia ini lebih buruk dari bangkai kambing. Buat apa Rasulullah diutus untuk dunia? Bukan, tetapi untuk agama. Makanya kalau yang disebut bid'ah itu adalah perkataan dan perbuatan di dalam agama Islam atau ajaran agama, bukan perkara dunia. Bukan perkara dunia. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Kemudian yang keempat, di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni taraktukum ala mithlil bayda'i lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halikun. Sungguh aku tinggalkan kalian di atas Islam yang terang benderang, apabila diibaratkan malamnya seterang siangnya. Tidaklah seseorang berpaling dari Islam yang demikian sepeninggalku, melainkan ia akan binasa. Kemudian yang kelima, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, ini yang tadi malam saya ceritakan. Suatu ketika Rasulullah SAW membuat garis lurus dengan tangannya dan beliau bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Kemudian beliau membuat garis-garis di sisi kanan dan di sisi kiri. Sebelumnya seraya bersabda, sedangkan yang ini adalah jalan-jalan yang bercerai-berai atau sesat. Di setiap jalan pasti terdapat syaitan yang mengajak manusia agar mengikutinya. Beliau pun membaca firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Artinya jalan kesesatan itu banyak. Jalan keselamatan cuma satu.
1 dibanding 72 itu ya. Yang keenam, hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli amalin syarratun wa likulli syarratin fatratun. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak." Setiap amalan ada masa-masa semangatnya, ya. Dan setiap masa-masa semangat ada masa lesunya. Nah, ini dikarenakan apa? Iman. Kalau iman sedang naik, maka dia berada pada fatrah yang semangat. Kalau iman dia itu sedang turun, maka dia berada pada fatrah sedang lesu imannya. Ya. Siapa yang masa lesunya menuju kepada sunnahku, berarti ia telah mendapatkan petunjuk. Itu. Makanya kadang setiap orang, ada seorang itu dia sudah merasa down dalam hidupnya, tapi alhamdulillah dengan ilmu Allah beri petunjuk sehingga dia masih istiqomah. Ya. Namun siapa yang lesunya menuju kepada selain sunnahku, berarti ia celaka. Ya. Yang ketujuh, Anas bin Malik menceritakan bahwa 3 sahabat pernah datang ke rumah istri-istri Nabi SAW untuk menanyakan ihwal ibadah beliau, namun mereka salah paham dalam memaknai kualitas ibadah beliau. Ini terjadi pada masa siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum bayangin para jamaah rahimakumullah, ibadah itu yang membawa siapa? Rasulullah. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada manusia, kaum muslimin. Kok ada orang yang diajari merasa lebih hebat daripada yang mengajari, kan begitu? Makul nggak? Nggak masuk akal. Ini ibadah loh ya. Orang-orang 3 orang itu dari mana mereka tahu ibadah kalau tanpa Rasulullah SAW? Setelah diberitahu, diajari tentang ibadah, kok mereka sombong? Katanya apa? Dia itu yang pertama dia akan berpuasa tanpa apa? Berbuka. Loh, Rasulullah aja berpuasa dengan berbuka. Kenapa ente kok lebih hebat dari Rasulullah? Yang ketiga apa? Salat malam seterusnya tanpa istirahat. Duh, Rasulullah aja yang lebih afdal dari ente, kenapa beliau itu sholat malam tapi juga istirahat? Ya. Yang ketiga, tidak akan menikah. Loh, Rasulullah lebih baik. Beliau menikah, bahkan istrinya lebih, karena beliau adalah pimpinan umat. Nah, pada dasarnya orang yang berbuat bid'ah itu merasa lebih hebat dari Rasulullah. Na'udzubillah. Makanya bid'ah itu sebenarnya menghancurkan syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Makanya bid'ah itu besar para jamaah rahimakumullah, karena menghancurkan agama. Iya, karena menghancurkan agama. Sehingga apa? Dengan bid'ah itu keindahan Islam itu tertutupi. Ya. Salah seorang mereka berkata, "Sungguh aku akan sholat malam terus menerus." Yang lain berkata, "Aku pun akan berpuasa sepanjang masa tanpa putus." Ya, di dalam riwayat lain tanpa berbuka. Ya, mati dong. Apalagi kalau nggak minum. Kita sehari tanpa minum itu kayak orang mati, atau mungkin bahkan mati gitu ya. Kalau kita sehari tanpa makan tapi minum saja, insya Allah masih tetap hidup. Ya. Yang ketiga berkata, "Sungguh aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya." Ketika hal itu terdengar oleh Nabi SAW, beliau pun keluar seraya berkata kepada mereka, amma wallahi wa inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu, walakin asumu wa uftir wa usolli wa arqud wa atazawwaju nisaa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Demi Allah, sesungguhnya akulah hamba yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian.
Akan tetapi aku berpuasa, berbuka, aku sholat malam dan tidur, aku menikahi wanita, maka barang siapa tidak menyukai sunnahku, ia bukan golonganku. Akhirnya diancam mereka itu. Diancam, ya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Padahal Rasulullah SAW itu lebih takut, paling takut dan paling bertakwa kepada Allah. Kok ada orang yang lebih jauh di bawah beliau kok mengatakan demikian, kan begitu. Nah, terlebih lagi pada zaman kita sekarang ini yang penuh dengan fitnah, ada orang yang merasa lebih tinggi jauh daripada Nabi SAW. Ya. Ya. Di dalam Al-Quran, di dalam sebuah ayat disebutkan bahwasanya la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi SAW. Ya. Fawqa sautin Nabi. Janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara siapa? Nabi. Apa akibatnya demikian? Amalannya hilang, pahalanya hilang, amalannya sia-sia. Thayyib para jamaah sekalian, jikalau suara saja itu Allah melarang untuk meninggikan selain daripada Nabi SAW, melebihi Nabi SAW, bagaimana dengan orang-orang yang berbuat bid'ah, orang-orang yang merasa lebih mendapatkan petunjuk daripada Nabi sehingga dia berbuat bid'ah. Ya. Maka apa? Hidupnya lebih sia-sia lagi. Tidak hanya sekedar amalan perbuatan dia berupa apa? Pahala itu hilang, enggak, hidupnya sia-sia. Karena apa? Seluruhnya untuk ibadah jikalau itu bid'ah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggikan suara di atas suara beliau aja enggak boleh, dilarang, apalagi sampai melebihi daripada syariat yang beliau bawa. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Demikianlah sekelumit hadis yang memerintahkan kita agar mengikuti sunnah Nabi SAW. Setiap orang yang telah bersahadat seyogyanya patuh dan tunduk kepada sunnah beliau serta meninggalkan segala apa yang menyelisihinya. Kemudian dalil-dalil athar selain Al-Quran dan hadis, perintah supaya mengikuti sunnah Nabi SAW disebutkan dalam athar ucapan para sahabat dan tabi'in. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, akan muncul di hadapan kalian golongan orang-orang yang mendebat kalian dengan syubhat-syubhat, yaitu ayat-ayat mutasyabihat. Apabila hal itu terjadi, maka bantahlah syubhat mereka dengan sunnah. Kenapa demikian? Karena ayat-ayat mutasyabihat itu remang-remang, tidak jelas, dan orang-orang yang mengikutinya faham tidak? Enggak faham. Maka cara membantahnya adalah dengan sunnah Nabi SAW. Tetapi bukan membantah ayat loh ya, bukan. Tetapi membantah pemikiran dia, pemahaman dia terhadap ayat mutasyabihat ini. Ya. Karena orang yang memahami dan mengikuti sunnah lebih memahami Al-Quran. Makanya kadang kaum muslimin di Indonesia itu ketar-ketir ketika menghadapi siapa yang dikatakan oleh mereka itu dengan salafi wahabi. Ya kan, ada kiai dari Jawa Timur kan yang dia itu mengatakan itu ketar-ketir juga gitu. Jamaahnya itu kalau ngaji dia itu selalu bertanya apa? Mana dalilnya Ustaz? Mana dalilnya? Ya, ini yang membuat mereka ketar-ketir seperti itu. Justru padahal ketika kita tahu kalau jamaahnya bertanya tentang dalil, kita juga lebih senang. Kenapa demikian? Akhirnya kaum muslimin betul-betul kritis tentang amalan dan perbuatan mereka itu berdasarkan dalil atau tidak. Ya. Tetapi yang namanya hati yang sudah benci, hati yang sudah tidak suka itu memang akan demikian. Nah, kita tidak membenci mereka, tidak menyukai, tidak, sama sekali tidak.
Kenapa demikian? Karena mereka adalah kaum muslimin, saudara kita. Saudara kita. Mereka yang belum tersentuh dakwah salafiyah ini belum bisa dikatakan mereka ahlu bid'ah, belum bisa. Kecuali kiai-kiai mereka yang berilmu. Kalau mengikuti itu belum tentu bisa divonis sebagai ahli bid'ah. Orang mengikuti saja loh. Bisa jadi taklid, tidak ittiba. Nah, yang kedua, Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, engkau tidak akan tersesat selama tetap berpegang teguh dengan athar, yaitu sunnah. Yang ketiga, seseorang berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, wahai Ibnu Abbas, nasihatilah aku. Nah, kadang seperti ini para jamaah rahimakumullah. Di antara salah satu contoh terbaik dari para sahabat itu adalah minta dinasihati. Nasihat itu salah satu bentuk cinta seorang muslim kepada saudaranya. Ketika kita sulit dinasihati bertahun-tahun lamanya, bisa jadi Allah yang akan memberikan dampak dari nasihat itu. Ya, misalkan, Pak, nek ngerokok iki yo mbok berhenti. Bertahun-tahun lamanya dinasihati oleh istrinya, anaknya, akhirnya kena paru-paru. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya, makanya apa? Selama nasihat itu benar dan memang mencakup, mana mungkin kan orang misalkan begini, seseorang terbiasa merokok, ya, kemudian dia dinasihati, ya akhi, Pak, saudaraku, Mas, Mbak. Mbak kan ada juga yang ngerokok kan begitu. Pertama kali di Jakarta itu saya bertanya dalam keadaan kagum atau nggak percaya gitu. Ternyata ada juga perempuan itu yang ngopi hitam. Bagi saya kan nggak ada gitu loh. Sesuatu yang aneh bagi saya itu. Loh, jangankan ngopi, perempuan di Jakarta ini ngerokok itu juga ada gitu. Oh iya toh, kaget saya seperti itu. Nah, makanya seseorang itu akan dinasehati sesuai dengan apa yang dilakukan perbuatan buruknya gitu loh. Kan gak mungkin orang ngerokok dibilang, Pak, Mas, sampean itu mboyo jangan minum khamr. Kan gak mungkin. Kan gak mungkin. Makanya di antara bentuk introspeksi diri itu adalah apa? Apa yang kita lakukan berupa perbuatan yang salah, maka kita introspeksi diri itu. Kemudian kita perbaiki. Nasihat itu kan untuk memperbaiki, gitu loh. Nah, Ibnu Abbas pun berkata, hendaklah kamu selalu bertakwa kepada Allah dan istiqamah dalam menjalankan agamanya. Ikutilah sunnah dan jangan melakukan bid'ah. Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata, para ulama salaf mengatakan berpegang teguh pada sunnah itu sumber keselamatan. Sumber keselamatan. Ya. Yang kelima, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah mengatakan bersabarlah dalam mengamalkan sunnah. Ini untuk kita, para jamaah sekalian, ya. Dan teguhlah padanya sebagaimana para sahabat. Tetap berusaha sekuat mungkin. Ya. Katakanlah seperti yang mereka katakan dan tahanlah dirimu dari hal-hal yang mereka hindari. Ikutilah jalan yang ditempuh salafus saleh, karena apa yang mencukupi mereka pasti mencukupi bagi kamu. Masya Allah. Ya. Yang keenam, Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan, para ulama salaf mengatakan, apabila seseorang beramal sesuai dengan athar sunnah, maka sungguh ia berada di atas jalan yang lurus. Maka kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, istiqamah di atas sunnah. Yang ketujuh, Abdullah Ad-Dailami rahimahullah berkata, aku diberitahu sebuah athar yang menyebutkan bahwa ihwal hilangnya ajaran agama dikarenakan umat meninggalkan sunnahnya. Sunnahnya. Makanya ketika sunnah itu hilang, maka akan muncul bid'ah, dan itu dalam waktu yang sangat lama sekali sunnah itu akan nampak. Contoh, di dalam Sarasehan Wali Songo itu terdapat sebuah perdebatan
antara Sunan Ampel dengan Sunan Kalijaga. Terlepas dari pro kontra antara adakah Wali Songo atau tidak. Nah kemudian pendapatnya Sunan Kalijogo itu ketika orang-orang akan masuk masjid itu sebelumnya apa? Diadakan wayang yang sempat apa? Ramai. Akhirnya seniman Jawa Timur mengatakan, ente itu omong kosong membela wayang, nyatanya kalian juga nggak pernah lihat wayang. Kapan gitu saya bilang gitu. Akhirnya ditentang oleh Sunan Giri, Sunan Ampel. Tidak boleh, ini masjid Allah. Tidak mungkin dicampur baur dengan patung, gambar dan sebagainya. Apa kata Sunan Kalijaga? Nanti khawatirnya hal itu akan menjadi budaya dan kemudian menjadi ajaran agama. Apa yang dikatakan oleh Sunan Kalijaga? Saya berharap nanti akan ada orang yang menerangkannya bahwasanya itu memang tidak ada. Nah, kita ini yang dimaksud oleh beliau. Dan itu kan butuh waktu lama. Wali Songo itu kan pada tahun 1000 berapa itu? 1100 sekian kan? 1300 sekian ya. Sekarang kita berada pada 1900 awal daripada dakwah, 1800 pada dakwah. Itu butuh berapa waktu itu? 500 tahun. Itu. Makanya saya sangat bersyukur sekali dengan adanya buku Fakta Baru Wali Songo oleh Ustaz Zainal Abidin, itu sangat berbahagia sekali saya itu. Karena apa? Akan saya bisa mendakwahi keluarga saya. Makanya walaupun pernah saya katakan pada mereka itu Wali Songo itu bukan nabi. Ya. Apakah mereka itu nabinya orang Jawa? Wallahu alam, saya tidak tahu. Dan mereka nggak bisa jawab juga gitu. Nabi kita itu Nabi Muhammad. Gitu. Maka apa? Kita mengikuti mereka. Makanya apa? Kita mencoba untuk menghidupkan lagi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan manhaj para sahabat. Ajaran agama ini akan hilang seiring dengan lenyapnya sunnah satu persatu. Persis seperti pilihan tali yang terputus, isyraq ya, seutas demi seutas. Yang kedelapan, Hisham bin Urwah menuturkan dari ayahnya bahwasanya Urwah berkata, ikutilah sunnah karena sunnah adalah pilar bagi tegaknya agama. Ini saya kira kita cukup. Karena apa? Karena kita mencukupkan dengan dalil Al-Quran, sunnah Nabi dan kemudian para sahabat. Nah itulah keistimewaan manhaj salaf di situ. Keistimewaan manhaj salaf di situ, yaitu berpegang teguh terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah beberapa pernyataan dari para sahabat. Baik, kita lanjut satu subbab lagi. Yang keempat, kapan seseorang dikatakan ahlus sunnah? Ya. Telinga kita tentu tidak lagi merasa asing dengan istilah ahlus sunnah. Namun yang mungkin terasa janggal adalah banyak orang mengklaim sebagai pengikutnya yang benar. Untuk meluruskan pemahaman tentang hakikat istilah ini, marilah kita simak beberapa pernyataan salafus saleh. Al-Imam Abul Qasim At-Taimi Al-Asbahani Syafi'i rahimahullah mengatakan, menurut para pakar bahasa Arab, sunnah artinya jalan atau cara dalam melakukan sesuatu. Maka istilah fulan berada di atas sunnah atau fulan seorang ahlu sunnah artinya ia adalah orang yang perkataan dan perbuatannya sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Jadi ketika dikatakan pada kita bahwasanya sesalafi apa Anda, sesunnah apa Anda, kita tidak mengklaim kami betul-betul sudah berada di atas sunnah. Cuman kita berusaha untuk mencocoki sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, ya, bukan di atas keraguan lah ya, bukan itu. Tetapi kita mengatakan yang seperti ini, yaitu apa? Kita berusaha setiap perkataan dan perbuatan itu sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Itu yang kita katakan pada mereka, ya. Sebab seseorang tidak bisa dikatakan berada di atas sunnah apabila ucapan maupun perkataannya menyelisih petunjuk Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin.
Ya. Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah. Imam Ibnu Hazm ini seorang pangeran, tapi dia seorang ulama juga. Makanya beliau seorang ulama, seorang pangeran juga, makanya hidupnya mewah. Hidupnya dengan penuh kemewahan, tidak masalah. Sehingga ulama-ulama yang miskin pada waktu beliau itu, yang sezaman dengan beliau itu menuliskan surat sebagai bentuk protes. Sebagai bentuk protes. Kenapa demikian? Karena dikatakan dalam surat tersebut itu, istilah kita itu, antum tuh enak di sana tuh penuh dengan kemewahan, mulai dari makanan, minuman, tempat. Kemudian nggak pantas seorang ulama seperti itu, gitu kata dia. Iya. Kata beliau apa? Karena memang beliau cerdas, gitu loh. Makanya dikasih kecerdasan dan juga kejernihan hati. Itu. Ini tanggung jawab saya di hadapan Allah juga besar. Berbeda dengan antum yang miskin itu, sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW, orang miskin itu akan datang duluan. Akhirnya diam mereka itu. Iya. Di antaranya juga ulama dari Pakistan yang kita kenal dengan Siddiq Hasan Khan. Pernah dengar nama ini? Ulama dari Pakistan. Siddiq Hasan Khan ini juga ternyata seorang pangeran, tapi juga seorang ulama. Ya kita tahu hidupnya seperti itu, tapi beliau juga seorang ulama. Makanya bukunya itu telah sampai di Indonesia, entah itu masih dalam bahasa Arab atau sudah dalam terjemahan. Ya. Menjelaskan ahlu sunnah yang selama ini kita akui adalah sebagai pengikut kebenaran, sedang selain mereka adalah ahlul bid'ah, adalah para sahabat dan para tabi'in terbaik yang mengikuti jejak para sahabat, lalu ashabul hadis, orang-orang yang berpegang pada hadis, kemudian kaum muslimin yang mengikuti ashabul hadis dari generasi-generasi yang lalu sampai hari ini. Termasuk di dalamnya masyarakat awam yang mengikuti jejak mereka di berbagai belahan dunia, dari ujung timur sampai ujung baratnya. Semoga Allah merahmati mereka semua. Nah, itu maksud daripada apa? Ahlus sunnah. Abu Nasr As-Sijzi rahimahullah mengaturkan, Ahlus sunnah adalah siapa saja yang selalu tegar dan konsisten dalam mengikuti akidah yang dibawa salafus saleh, yakni yang mereka riwayatkan dari Nabi SAW maupun dari para sahabat. Gitu. Nah, kenapa kok selalu para ulama salaf itu lebih menitik beratkan kepada para sahabat dan tabi'in? Karena mereka yang tahu dan faham memahami Al-Quran dan Sunnah. Kalau sekedar saya berada di atas Al-Quran dan Sunnah, 73 firqah itu semuanya mengaku demikian. Bahkan Sya'raf itu juga mengatakan demikian. Saya berada di atas Al-Quran dan Sunnah, mereka mengatakannya. Iya. Ahmad bin Hanbal rahimahullah menjelaskan, di antara sunnah yang wajib diimani, yang apabila seseorang meninggalkan satu bagian saja dan tidak mengimaninya, maka ia bukan bagian dari ahlus sunnah, adalah beriman kepada takdir yang baik maupun buruk, mengimani semua yang hadis yang berkaitan dengan takdir tanpa menanyakan mengapa dan bagaimana. Lalu beliau menyebutkan beberapa pilar sunnah lainnya. Alhamdulillah saya telah mengkaji usul sunnah. Ya, saya telah mengkaji usul sunnah selesai. Ya, bisa dilihat dalam YouTube Masjid Fathur Rahman Ciracas, Jakarta Timur. Ya. Imam Al-Barbahari rahimahullah menyatakan, tidak boleh seorang mengatakan fulan ahlu sunnah hingga ia yakin bahwa orang itu benar-benar mengamalkan ajaran Nabi, yaitu sunnah. Jadi tidak boleh menyematkan predikat sahibus sunnah, ahlu sunnah kepada seseorang yang sebelum diketahui secara pasti bahwasanya ia telah mengamalkan pilar-pilar sunnah. Ini kaidah penting untuk mengetahui apakah dia itu di atas sunnah atau tidak. Demikianlah penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah tentang kriteria seseorang yang tergolong pengikut sunnah, yaitu apabila ia mengikuti akidah dan manhaj ahlu sunnah sebagaimana terlihat jelas melalui ucapan Imam Ahmad di atas. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentsabatkan kita, mengokohkan kita dan menetapkan hati kita di atas
manhaj salaf ahlus sunnah wal jamaah sampai Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.